Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Ad-Duha dari SMP Negeri 1 Cilegon kelas 7A. Dalam sebuah cerita yang berjudul Geger Cilegon. 1 abad lebih telah berlalu, tepatnya 132 tahun yang lalu. Kota Cilegon menyimpan sebuah kisah perlawanan dari kaum tani. Peristiwa Geger Cilegon disebut-sebut sebagai salah satu pemberontakan tani terbesar setelah pembubaran Kesultanan Banten pada tahun 1813 oleh VOC dan sebelum pemberontakan kaum tani 1926 di Anyer untuk kemerdekaan. Geger Cilegon dipelopori oleh seorang tokoh agamawan yang bernama Haji Wasyid atau biasa disebut Ki Wasyid. Pemberontakan tersebut bermula atas kesewenang-wenangan pihak VOC yang mengokupasi Banten sebagai wilayah taklukan atau jajahan. Saat itu, kondisi makin diperburuk akibat meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tanggal 23 Agustus 1883. Hal ini menyebabkan adanya bencana kelaparan, penyakit pes, dan penyakit hewan ternak. Dan rakyat percaya bahwa dengan menyembah pohon dan memberikan sesajen, desa mereka akan terhindar dari masalah yang terjadi. Semoga saja sesajen ini dapat menghindarkan masalah yang terjadi. Sebagai salah seorang tokoh agamawan, Ki Wasyid sering memberikan fatwa dan mengingatkan warga Cilegon saat itu bahwa meminta kepada selain Allah itu termasuk syirik. Nia 5. Ki Wasyid, apa yang Nia lakukan di sini? Pohon ini sangat keramat, Ki. Saya yakin jika kita menyembah pohon ini, desa kita akan terhindar dari masalah. Astagfirullahalazim. Ingat nih, meminta kepada selain Allah itu termasuk syirik. Maaf, Ki. Pohon ini sangat keramat. Namun teman-teman, fatwanya kurang diindahkan. Sudah berkali-kali diperingati, tapi warga di desa masih saja menyembah pohon. Nyembah gani pohon, nyembah gani Gusti Allah. Lah iya, sapa kuon sing engko nyembah pohon? Iku pasti gara-garanya si Londo. Sudah. Nanti malam kita tebang saja pohon itu. Jangan sampai murka Allah menghampiri desa kita. Karenanya, pada suatu malam, Ki Wasyid dan muridnya menebang sebuah pohon yang disebut sebagai berhala. Puk! Puk! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hal itu menyebabkan Ki Wasyid diseret ke pengadilan kolonial pada tahun 1887. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berisik sekali. Ada apa, Dora? Pelayan! Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Robohkan itu menara rangga. Suaranya sangat mengganggu tidur. Bukankah you juga tahu bahwa Tuhan tidak tuli? Teman-teman, adanya pemberontakan 1888 juga disebabkan oleh pejabat-pejabat pemerintah kolonial yang mengeluarkan sirkuler atau surat edaran kepada bawahannya untuk melarang pembacaan sholawat Nabi dan doa-doa lainnya dengan suara keras di masjid.
Pemerintah kolonial juga menghancurkan menara masjid di Cilegon dengan alasan telah terlalu tua. Wah Haji! Wah Haji! Menara Langgar di Jombang Tengah dirobohkan oleh asisten residen. Di dalam surat edaran ini pun kita dilarang untuk bersalawat dengan suara keras di masjid. Batin! Apa sih yang ini si Lodokun? Kau harus supai! Kita bunuh saja orang kafir itu! Wis menang! Si Rekuan wake ngomong tidak aneh kosong. Apa kan? Lagi emosi kan? Lagi emosi! Teman-teman, akhirnya Ki Wasyid pun memutuskan untuk memberi perlawanan kepada tentara kolonial. Ya, kekejaman tentara kolonial tidak bisa kita biarkan. Kita harus melakukan perlawanan. Sebaiknya kita tangkap saja mereka terlebih dahulu. Kalau mereka masih melawan, mungkin itu cara terakhir. Dan ingat, selalu berpegang teguh pada hati untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, karena itu hukumnya wajib bagi kita umat Islam. Pada saat itu, Ki Wasyid selalu melakukan pertemuan ke rumah kiai-kiai dan para golongan perjuang untuk memberikan perlawanan. Setelah itu, terjadilah pertempuran hebat antara tentara kolonial dan para pemberontak pada tanggal 9 Juli 1888 dini hari. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Serang! Serbu! Bunuh Goebbels! Bunuh Goebbels! Bunuh Goebbels! Dasar kue orang. Doro! Doro! Akhirnya, Goebbels dan istrinya pun tewas. Di akhir cerita, pertempuran pun berakhir. Ki Wasyid selaku pemimpin geger Cilegon ditangkap dan diberi hukuman dengan beragam penyiksaan. Sejarahnya menjadi hal penting dalam pembangunan Provinsi Banten untuk Republik Indonesia. Teman-teman, demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kita harus menghargai jasa para pahlawan, karena bukan hanya harta, tetapi nyawa yang menjadi taruhannya. Sam Maulana dalam tulisannya, dalam sebuah perjuangan, rasa sakit pasti akan selalu datang. Tetapi itulah ujian bagi orang-orang yang mengaku sebagai pejuang. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.